boleh. Yang presentasi yang Ibu tadi kita Joan. sampaikan ya foto-foto ada. Cara kita. Nggak terekspos ke publik. Jadi Ternyata ini. sama Kita lihat kok ini RT kok demen banget membongkar gitu. Ini ada juga. boleh minta bang, aku mau foto. Oke siap. Tangan. Warga untuk hari ini suatu warga 70% warga di sini udah punya kan terkait yang kita temukan sekarang ini kan belum tahu yang beredar kan cuma dia bongkar jalan untuk kepentingan Masyarakat kan seolah-olah beliau korban kan begitu. Percakapan beliau dengan RT, dengan RW. Jadi di sini ada percakapan antara Pak RT dengan Pak RW, di mana dengan wacana ini maka harus ada pelaksanaan normalisasi lebar jalan dan fungsi saluran air. Kemudian datang Pak Randy selaku RW. Selamat siang para ketua RT semua, salam semua untuk kita semua dan selamat hari Natal untuk semuanya. Jadi ini adalah pembicaraan tanggal 25 Desember 2002. Terbukti ada ucapan selamat hari Natal dari Pak RT, dari Pak RW. Kemudian wacana Chinatown wacana Chinatown Muara Karang. Nih. Ini ya. Kemudian di sini masuk lagi ke lembar berikut. Wacana Chinatown Muara Karang. RT 11 RW 03. Ini. Kemudian dibicarakan lagi juga dengan wacana ini maka harus ada pelaksanaan normalisasi lebar jalan dan fungsi saluran air. Ah, gitu. Kemudian dijelaskan juga di sini nah ini. Selamat malam Pak, ini dari Paul. Paul itu adalah Riang Prasetya, ketua RT. Ini nih. Dia bilang begini, selamat malam Pak Johnson, saya ingin informasikan bahwa untuk tahap proses Chinatown sebaiknya satu pintu saja dan di saya, kata dia, karena konsorsium meminta untuk normalisasi lebar jalan menjadi 20 meter. Normalisasinya itu diperbesar, gitu ya. Kemudian jadi tahapan yang harus dilakukan bukan pengadaan PJU, sedangkan saat ini lebar jalan hanya 10 meter. Mohon kiranya dipahami supaya proses ini tidak tumpang tindih dan terkesan ada dualisme. Terima kasih. Ini dari Pak RT kepada warganya, kepada konsorsiumnya. Nah, kemudian ada juga surat dari Yayasan Merah Putih, Rumah Kebangsaan Bersaudara. Merupakan tanggapan, berikan surat tanggapan ini. Ini deh, yang jelas ini itu. Iya. Ini harus. Kemudian ada lagi surat dari Rumah Kebangsaan Bersama. Ini lanjutannya. Ada lagi jawaban dari ini
Baik Pak Johnson, saya selama tidak menggunakan anggaran Pemda akan lebih mudah prosesnya karena tidak perlu melibatkan orang partai untuk dibahas dan menjadi perseteruan anggota DPR. Persetujuan anggota DPR. Nih. Nah kemudian jawaban yang lain, dan belum perlu melibatkan Ibu Leni Bahar atau orang partai yang berpotensi malah jadi gaduh. Saya berharap tidak ada kegagalan untuk yang kedua kalinya. Nih. Nah, kemudian dan seterusnya, hanya kira-kira itulah gambarannya. Jadi artinya Bapak RT ini telah membahas mengenai proyek cari tahu, dan beliau merancangnya di daerah sini, di daerah yang jalannya 18 meter ya. 10 meter, sekarang mau dari 80 meter sampai Iya, iya. Itulah kira-kira. Kalau di konsorsium ini yang terlibat siapa ya sih Pak? Yang terlibat yang Pak RT itu sendiri. Dia punya ide. Artinya di wilayah RT sama RW 3 ini yang terlibat hanya Pak Riang aja? Ya Pak Riang. Oke. Dia yang menggagas, dan siapa yang di belakangnya suatu saat akan kami informasikan pasca diperiksa oleh polisi. Jadi perannya Pak Riang ini dalam konsorsium apa Pak? Kalau tugasnya dia apa sih kalau hasil investigasi Pak? Pak Riang ini sebagai motivator, sebagai administrasi satu pintu, pelaksana dan sebagainya. menurut chat yang ada di sini. Iya. Karena dia minta hanya melalui satu pintu dia aja. Kan instansi di atas Pak, seperti Pemprov dan wali kota itu, karena melakukan tindakan sendiri ini. Ya, memang terkesan melecehkan karena tidak perlu melibatkan Pemda. Di mana-mana semua kegiatan pasti melibatkan Pemda. Tapi beliau bilang tidak perlu melibatkan Pemda, partai politik dan yayasan agar tidak gaduh. Ada lagi yang lain? Terkait laporan Pak, gimana Pak? Kemarin dilaporkan. Ya, tanggapannya seperti apa Pak? Laporan. Ya, terkait laporannya. Terkait laporan. Progresnya aja Pak disampaikan Pak. Minggu ini ya Rencana minggu ini, setelah ini nanti kita pergi ke Polda untuk menanyakan sudah sejauh mana penanganan Polda. Dan biasanya seperti itu memang Polda berkoordinasi dulu dari Tipidum, dari Tipidum ke Kasubdit, dari Kasubdit ke Kanit. Nah kira-kira Kanit itu menunjuk beberapa penyidik untuk bertanggung jawab menangani perkara ini. Namun yang jelas ini kami laporkan di bidang Tipidum. Tetapi untuk Tipidsus juga ada tindak pidananya belum kami laporkan. Pak, dengan data-data baru hari ini, apakah akan ada laporan baru Pak menanggapi ini? Ada, akan kami laporkan nanti kemudian. Terkait apa? Konspirasi atau? Terkait tindak pidana khusus dan konspirasi. Dan Pak, mau tanya lagi tuh Pak, warga apa dengan bukti-bukti ini sudah melakukan audit untuk kerugiannya, baik mori maupun Untuk sementara kerugiannya materi dan imaterial. Akan ada audit Pak? Mungkin akan diaudit oleh warga. Ya. Akan pertanggungjawaban. Dan satu yang ingin Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.